Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ardian Febrian dengan NIM 44230081. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Base Station More Than Just Anime Streaming. Sedikit pembukaan adalah Base Station selama ini memang dikenal sebagai platform yang untuk menonton anime gitu. Namun sebenarnya Base nggak cuma isinya anime doang. Di dalamnya ada banyak konten hiburan kayak drama Asia, drama Cina, drama Korea, konten kreator, video komunitas, dan beberapa fitur-fitur interaktif juga. Jadi dalam presentasi ini saya akan membahas Base Station dalam sudut pandang digital streaming platform. Yang kedua ada definisi base station. Base station adalah sebuah media atau sebuah platform yang hibrida. Apa itu hibrida? Hibrida adalah dia punya beberapa poin atau beberapa fungsi dalam satu platform. Yang pertama adalah layanan streaming konten. Contoh yang paling gampang adalah anime dan konten-konten on demand kayak di Netflix dan di Disney Plus. Di sini ada beberapa contoh, salah satunya adalah One Piece, Naruto, Demon Slayer, dan anime-anime yang udah punya nama dan udah punya basis masa yang besar. Yang kedua adalah media sosial dan jejaring. Jadi si B-Station ini juga punya dalam tanda kutip media sosial dan jejaringnya yang memungkinkan interaksi antar pengguna, mengikuti kreator favorit, dan terlibat dalam diskusi. Jadi si Base Station ini sebetulnya punya cara untuk membangun community-nya gitu di dalam platform itu. Cara yang mereka gunakan adalah yang pertama mereka bikin contoh bentuk interaksinya adalah komentar. Jadi ketika orang sedang menonton video dan ditertarik membahas sesuatu di dalam video itu, dia berkomentar di dalam kolom komentar gitu. Nah, di kolom komentar juga bisa dibalas sama orang lain. Jadi dalam tanda kutip itu sebagai media sosial juga sih. Yang ketiga adalah ruang komunitas. Jadi si Base Station ini menyediakan wadah bagi pengguna dengan minat yang sama untuk terhubung dan berinteraksi, dan kayaknya itu poin yang membedakan kenapa Base Station ini bisa punya basis masa yang besar dibanding Netflix dan OTT yang lain. Selanjutnya, mendalami Base Station. Kalau misalnya kita lihat dari Base Station sebagai aplikasi menonton video, sebenarnya kurang tahu, bisa jadi orang nggak tahu lebih dalam ya, karena sebenarnya yang dituju sama si Base Station ini adalah untuk orang-orang biar bisa berinteraksi gitu di dalamnya. Jadi mereka tujuannya memang untuk membangun community, karena yang saya pelajari dari riset, si Base Station ini emang dari awalnya berangkat dari komunitas. Jadi ada komunitas yang membangun sebuah stasiun, dan stasiun ini dipakai buat ngobrol satu sama lain gitu. Memperdalam definisi Base Station, lebih dari sekedar layanan streaming. Jadi Base Station ini punya 3 unsur penting. Yang pertama adalah integrasi layanan konten dan interaksi sosial. Yang kedua, fokus pada pembentukan komunitas. Yang ketiga, dimensi transaksional dan monetisasi. Apa aja sih sebenarnya isinya? Yang pertama, dia tuh menawarkan konten yang luas, terutama konten-konten anime, komik, dan game, dan memupuk lingkungan interaktif melalui fitur seperti komentar dan secara real time, serta memfasilitasi jaringan antar pengguna.
Jadi di integrasi layanan konten dan interaksi sosial ini si base station memang punya punya top top orang kalau misalnya masuk ke base station tuh udah tahu dia mau ngapain gitu, biasanya mau nonton apa, mau nyari apa itu biasanya udah tahu. Nah, di dalam situ orang-orang yang punya interest yang sama digabungin jadi satu. eh, jadi kalau misalnya ketika ada orang yang kita misalnya kita nonton satu video atau satu episode dari suatu anime, orang lain tuh bisa komentar dan komentar tuh muncul di dalam layarnya gitu, bisa muncul di dalam layarnya gitu, dan itu lumayan bisa nge-trigger orang buat berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada fokus pada pembentukan komunitas. Jadi berfungsi sebagai pusat bagi individu dengan minat yang serupa, action, anime, komik, dan game, dan lain-lain, mendorong partisipasi aktif pengguna, konten buatan pengguna, dan membangun subkultur yang kuat. Jadi emang tujuan awalnya si bisnis ini adalah untuk membangun community. Jadi ketika ada orang yang eh, menonton dan ingin punya insight baru dari orang lain yang menonton juga, dia bisa baca kolom komennya atau dia ikut berdiskusi dalam kolom komennya. Dimensi transaksional dan monetisasi. Jadi si bisnis ini juga punya unsur yang ketiga, yaitu dimensi transaksional dan monetisasi. Dia adalah fitur, jadi di bisnis ini juga kita bisa melakukan live streaming gitu dalam konteks misalnya orang nge kalau misalnya yang paling gampang contohnya adalah TikTok lah. TikTok ada GIF-nya, eh, dia bisa dapetin uang dari GIF dari orang lain itu. Jadi bentuk monetisasinya seperti itu. Selanjutnya ada aspek teknologi dalam streaming business. Jadi kalau misalnya kita mau live stream dan atau kita mau upload konten, karena si bisnisnya juga bisa dipakai untuk mengupload konten, itu tuh beberapa poin penting yang perlu kita tahu ada tiga sebenarnya. Pertama, resolusi dan frame rate itu bikin kualitasnya jadi lebih jernih dan gambarnya jadi lebih tajam dan orang yang nonton juga lebih nyaman gitu. Yang kedua ada bitrate dan bandwidth management, ini untuk kelancaran video tanpa gangguan buffering, memastikan aliran data yang stabil. Jadi kalau di video itu ada Mbps dan lain-lain, itu berpengaruh juga sama streaming yang ada di PlayStation ini. Yang ketiga ada codec dan adaptive streaming. Teknologi yang secara dinamis menyesuaikan kualitas stream dengan kondisi jaringan pengguna, memberikan pengalaman menonton yang mulus bahkan dalam koneksi yang bervariasi. Jadi di PlayStation juga punya uh, adaptive streaming. Jadi kalau misalnya jaringan kita lagi buruk, si resolusi dari videonya itu turun secara otomatis. Jadi ketika koneksinya bagus lagi, nanti si kualitasnya naik lagi seperti itu. Selanjutnya ada konten unggulan Base Station. Base Station dikenal karena koleksi konten yang menarik, terutama di kalangan penggemar anime. Apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam situ? Nih, beberapa konten populer dan komunitas di Base Station. Yang pertama ada One Piece, Naruto, Shippuden, Demon Slayer, Dragon Ball, dan Moonbreaker. Jadi kalau misalnya kita lihat di top top 5 dari tontonan di Base Station, yang muncul adalah 5 anime ini, karena ya mereka mereka 5 anime dengan basis masa yang paling kuat gitu. Ada daya tarik platform seperti yang tadi saya jelaskan. Mereka tujuannya adalah membangun komunitas yang interaktif melalui fitur komentar dan aku follow berbagai konten dan unggahan pengguna. Jadi kita juga kalau misalnya kita suka sama anime One Piece, kita bikin fanmade-nya gitu, video-video sinematik atau jeduk-jeduk, tapi karakter ini itu juga bisa bisa kita upload dan orang bisa komen juga gitu. Selanjutnya ada
interaksi komunitas dan fitur pendukung. Beberapa fitur yang ada di dalam Station, yang pertama adalah fitur komentar yang tadi dijelaskan. Tujuannya untuk diskusi langsung pada konten. Jadi orang bisa langsung komentar gitu, jelas apa yang ada di kepala dia bisa langsung dia komentar, dan itu bisa jadi dibalas juga sama orang. Yang kedua ada fitur dan maku. Jadi ini salah satu fitur penting, nanti akan saya jelaskan di belakang. Ini saya baca dulu aja. Menampilkan komentar secara real time di atas pemutaran video, menciptakan pengalaman nonton yang dinamis dan interaktif. Yang ketiga ada fitur mengikuti atau follow, memfasilitasi pengguna untuk terhubung dengan kreator dan pengguna lain yang kontennya mereka minati. Itu kayak yang tadi saya bilang, dia tuh semacam kayak gabungan dari YouTube dan TikTok dan Netflix. Jadi tiga kombinasi itu dijadiin satu di dalam Station. Selanjutnya ada fitur berbagi atau share yang memungkinkan penyebaran konten ke platform lain atau jaringan sosial, atau biasanya orang-orang pakainya untuk ke komunitas. Jadi mereka ngeliat, oh, ada anime bagus nih, kita share ke komunitas, nonton dong, ini ada anime bagus. Fungsi unggahan konten oleh pengguna memberdayakan komunitas untuk berkontribusi konten mereka sendiri, yang memperluas keragaman dan kekayaan kata platform. Selanjutnya ada proses produksi dan distribusi konten di Station. Jadi kalau misalnya kita mau streaming di Station atau kita mau upload konten di Station, bisa aja, tapi kita harus tahu pemahaman target audience. Pertama, kita analisis dulu demografinya, minatnya, perilaku komunitasnya, umpan balik dari survei dan media sosial, tren, identifikasi tren. Jadi kita harus tahu dulu kita mau bikin konten apa, dengan media apa. Karena Station base masanya adalah anime dan komik dan game, jadi kemungkinan besar kita akan laku kalau misalnya kita main di tiga ranah itu. Kedua ada pengembangan narasi, perancangan alur cerita yang menarik, relevan sesuai brand pembuat storyboard dan skrip detail, dan penyesuaian tema dengan preferensi audiens. Nah, kalau misalnya tadi kita cuma bisa mikir bahwa kontennya cuma ada di 3 poin itu, kita bisa kembangin juga bentuk kontennya, seperti misalnya kita bikin bentuknya cosplay, atau bentuknya adalah podcast tapi ngomongin anime. Jadi bentuknya dikembangin lagi, bukan cuman fanmade aja, tapi lebih luaskan lagi. Yang ketiga ada proses editing. Proses editing ini adalah optimasi kualitas visual, resolusi pencahayaan, warna, dan audio, kejelasan suara, musik, penyentingan untuk ritme dinamis, dan quality assurance untuk menghindari kesalahan teknis atau kesalahan konten. Selanjutnya ada tipe konten yang diminati pengguna di base station. Apa aja sih? Yang pertama ada anime. Yang paling jelas tadi ada top 5-nya aja anime gitu. Eh drama Cina ini ada beberapa, sebenarnya udah lumayan banyak sih di station ini si drama Cinanya ini. Cuman saya nggak tahu top 1 sampai top berapa tuh tontonan yang mana, karena di website dia nggak nyantumin urutan bawah 1 sampai berapa tuh di drama Cina. Yang ada urutannya cuman di anime. Yang TV series ini baru beberapa, kayaknya yang TV series ini sebenarnya uploadan dari pengguna. Jadi ada orang masuk ke Station, bikin akun, dia ngupload TV series yang mereka suka biar orang nonton juga. Tapi ada beberapa juga TV series yang memang secara resmi diupload sama Station. Beberapa menarik sih, beberapa judulnya menarik gitu. Rating di TV series di IMDb itu lumayan besar juga, dan itu harus masuk ke dalam premium member. Selanjutnya ada algoritma distribusi konten di Station. Kalau misalnya konten kita pengen ditonton banyak orang, cara paling gampang adalah 3 poin ini gitu, mempelajari 3 poin ini, karena algoritmanya di Station based on 3 poin ini. Jadi yang pertama adalah watch time atau retention rate.
Mengukur durasi penonton bertahan pada sebuah video menunjukkan tingkat ketertarikan dan kualitas konten. Sebenarnya ini semua sosmed udah pakai sistematika yang ini ya. Yang kedua ada tingkat engagement, meliputi interaksi seperti like, comment, dan share. Yang secara signifikan mempengaruhi bagaimana algoritma merekomendasikan konten. Yang ketiga, sistem rekomendasi. Bertanggung jawab untuk menampilkan konten yang diprediksi yang paling relevan bagi setiap pengguna berdasarkan data dan matriks yang dikumpulkan. Nah, sistem rekomendasi ini sebenarnya mereka mencontoh atau konsepnya mirip seperti FYP-nya di TikTok. Ditampilkan konten-konten yang menurut di station ini bisa relevan sama kita yang nonton gitu. Algoritma Station berperan penting dalam menentukan jangkauan dan visibilitas konten di platform dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Selanjutnya ada dan makna. Ini tadi yang pengen saya bahas sebenarnya. Jadi dan makna ini fitur interaktif yang cuma ada di Station. Ini yang bikin Station beda sama beberapa OTT lain gitu. Dan makna itu apa sih sebenarnya? Dan makna itu sebenarnya fitur interaktif kayak orang kalau misalnya ngetik sesuatu, misalnya ada satu episode anime baru tayang dan pas di jam tayang bareng itu biasanya udah ada orang yang nungguin. Ketika orang nonton bareng juga di sana, orang yang lain tuh bisa sambil komentar juga gitu loh. Jadi ketika mereka sambil nonton, seru banget ini tontonannya. Mereka sambil komentar, nanti si komentarnya muncul di tayangan yang sedang mereka tonton gitu. Nah, itu fitur yang uh, lumayan beda dan menarik juga sebenarnya untuk membangun komunitas. Menciptakan pengalaman menonton yang lebih sosial dan partisipatif, menyerupai interaksi dalam forum komunitas. Memungkinkan audiens melihat dan merespon reaksi secara bersama. Nah ya tadi betul juga. Kalau misalnya kita datang ke komunitas film gitu ya, pasti di ending ada kayak sesi tanya jawab dan lain-lain. Nah itu tuh yang pengen dibangun sama base station ini. Jadi fitur ini sebenarnya lumayan bagus kalau misalnya kita pengen ngebangun komunitas yang besar gitu. Selanjutnya ada membangun koneksi engagement dan komunitas. Cara membangun koneksi di dalam base station ada 3 cara. Yang pertama adalah partisipasi diskusi melalui fitur komentar dan aku, karena semakin sering kita komentar, semakin sering orang lihat dan semakin sering orang pengen ngikutin gitu. Yang kedua ada afiliasi komunitas, membangun rasa kebersamaan antar penggemar. Yang ketiga ada dukungan terhadap kreator, mekanisme sponsor atau bentuk apresiasi lainnya. Selanjutnya etika dan aturan penggunaan platform. Yang pertama adalah karena si base station ini hitungannya adalah platform yang bebas bersuara dan dikasih tempat untuk berbicara, mereka harus mengedepankan yang pertama adalah norma komunikasi. Yang poin paling pertama adalah hindari ujaran kebencian, sara, dan perundungan siber atau bullying kalau dalam kata yang lebih mudah. Yang kedua adalah hak cipta. Karena ini platform memungkinkan pengguna untuk mengupload videonya juga. Jadi hak cipta atau copyright ini masih abu-abu di dalam si Station ini. Yang ketiga ada privasi pengguna. Jaga kerahasiaan dan privasi individu. Harusnya sih ini udah aman ya, karena secara data nggak ada orang yang bermasalah soal privasi penggunanya dari platform base station ini. Yang keempat ada kebijakan moderasi, patuhi aturan yang telah ditetapkan oleh platform. Kesalahan hak cipta dari konten UGC yang diupload secara tidak resmi. Nah, ini tadi saya bilang. Pelanggaran hak cipta ini kemungkinan besar adalah karena masih abu-abu ya. Orang masih bisa ngupload film yang bahkan secara lisensi itu nggak resmi di platform ini. Jadi kemungkinan pelanggaran hak ciptanya adalah datang dari pengguna yang upload.
eh, yang upload bisa aja dapat 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 sanksi, tapi kan kita nggak lagi ngomongin secara hukum, kita lagi ngomongin secara digital media. Harusnya sebenarnya eh, pelanggaran hak cipta ini datang karena emang penggunanya nakal dalam tanda kutip, karena tujuannya tadinya bukan untuk itu, tapi orang lain karena jadi abu-abu, orang lain jadi bisa masuk dengan tanpa izin gitu. Dampaknya apa ke kreator yang punya? Mengurangi potensi monetisasi dan pengakuan bagi pembuat konten orisinal. Jadi gitu, orang bisa ngasal ngupload aja karena masih abu-abu secara hak cipta dan copyrightnya. Ya udah, orang yang punya bisa jadi marah karena yang bikin nggak dapat apa-apa, tapi orang yang ngupload dapat gitu. Tindakan penegakan hak cipta, platform dapat menghadapi tuntutan hukum atau sanksi jika gagal memoderasi konten ilegal. Nah ini yang dihukum udah pasti kan platformnya, karena secara aturan belum, masih abu-abu, belum jelas, jadi ya dipastikan hanya di platform sih. Selanjutnya ada perbandingan Station dengan platform streaming lain. Jadi bedanya yang paling kelihatan adalah fokusnya. Kalau misalnya di platform lain itu fokusnya udah konten aja, dia nyediain tontonan, orang nonton, ya udah. Tapi kalau misalnya kita ke UGC UGC-nya di station, mereka tuh ngasih konten, ada kontennya, tapi mereka juga ngebangun komunitasnya, karena mereka menggabungkan konten profesional berlisensi OGV atau eh, apa ya tadi ya singkatnya, pokoknya dia lisensi resmi gitu dengan konten buatan pengguna kayak yang orang upload gitu, juga punya elemen komunitas yang kuat untuk pengalaman yang lebih interaktif. Itu bedanya adalah kalau misalnya Netflix, HBO, dan Disney itu fokusnya pada konten profesional yang bisnisnya aja. Kalau misalnya bisnis ini dipikirin sampai ke community-nya, mereka ngebangun community-nya, base community-nya besar, baru nanti mereka bisa lanjut ke pembuatan konten yang profesional. Selanjutnya ada keunikan di station, itu tadi ya yang dari tadi kita bahas. Fokusnya adalah di interaktivitas antara penonton, pengguna Station dan pengguna Station yang lain. Jadi bisnis dalam tanda kutip sebagai jembatan aja untuk memperkaya audiens. Audiensnya menjadi makin lebar, makin besar, makin besar. Station juga makin berkembang. Kesimpulannya adalah bisnis sebagai ekosistem komunikasi digital. Platform komunikasi digital yang dinamis. Bisnis berfungsi sebagai pusat interaksi digital yang terus berkembang. Yang kedua ada jejaring teknologi konten dan komunitas, mengumpulkan berbagai elemen penting untuk pengalaman pengguna yang terpadu. Yang ketiga ada fasilitator pengalaman sosial dan interaktif, meningkatkan cara pengguna berinteraksi dengan konten dan konten satu sama lain. Bisa melampaui streaming anime, membangun ekosistem komunikasi digital yang mengintegrasikan teknologi konten komunitas untuk pengalaman yang kaya dan interaktif. Signifikansi Station. Udah pasti yang pertama adalah platform komunitas anime. Yang kedua adalah ruang bagi kreator independen yang punya tematik yang sejalan sama base masanya Station. Yang ketiga adalah komunitas yang aktif dan terlibat, karena udah pasti karena Station tujuannya untuk community. Ketika kalian aktif di komunitas, kalian akan dapat uh, poin yang jelas gitu dari kamu, dari atau kalian akan dapat tempat yang pas kalau misalnya kalian masuk di base station. Potensi pengembangan ada beberapa poin sebenarnya. Kedepan biasanya masih punya peluang yang besar. Salah satunya adalah memperluas jenis konten ke genre non anime seperti rajin, drama Korea, hiburan Asia,
gaming atau uh, si konten kreatornya punya jangkauan audiens yang lebih luas. Selain itu, fitur interaktif juga dapat terus dikembangkan agar pengalaman pengguna semakin menarik. Sistem kreator juga perlu diperkuat sehingga pengguna tidak hanya datang untuk menonton tapi juga ikut menciptakan konten dan membangun komunitas. Udah, mungkin segitu aja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Base Station bukan hanya platform streaming anime, tapi juga ekosistem digital yang menggabungkan konten, teknologi, komunitas, dan kreativitas pengguna. Base Station menjadi contoh bahwa platform hiburan digital saat ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi dan pembentukan komunitas. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.